Bab 551, ayo pergi bersama. Semua orang tercengang, tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak tahu siapa orang-orang yang tiba-tiba datang ini. Julian berdiri di atas panggung, dan titik akupuntur di tubuhnya disadap. Dia tidak panik sama sekali, tetapi tampak tenang. Sean menarik bahu Julian, melompat, dan muncul puluhan meter dalam sekejap. Adegan ini mengejutkan semua orang. Yang hadir semuanya adalah orang-orang biasa, yang belum pernah melihat pemandangan menakjubkan seperti ini. Berjalan. Perintah Sean. Pada saat ini, tentara api merah di wilayah militer dengan cepat berkumpul, ribuan tentara bersenjata lengkap berkumpul, dan ribuan senjata berat diarahkan ke Sean dan lainnya. Turunkan pelatihnya. Beraninya kamu bertindak sembrono di markas tentara api merah. Jika saya meminta Anda untuk membawa pelatih pergi hari ini, bagaimana tentara api merah bisa bertahan di dunia? Pertempuran akan segera terjadi. Wajah Sean menjadi gelap dan dia menatap Julian. Julian, jika kamu tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi, suruh saja mereka mundur. Jika mereka mundur, darah akan mengalir ke sini seperti sungai. Julian tampak tenang, memandang tentara di sekitarnya, sedikit menyerah, dan berkata, mundur, tidak apa-apa. Setelah komandan memberi perintah, pasukan api merah mundur. Sean, sebaliknya, dengan cepat dievakuasi bersama Julian. Di bawah tatapan ribuan mata, Julian dibawa keluar dari wilayah militer. Di luar kawasan militer, banyak mobil yang diparkir. Julian dibawa ke dalam mobil dan segera pergi. Setelah meninggalkan area militer, Julian melihat ke arah Sean di sampingnya dan berkata dengan tenang, orang tua, saya belum meminta Anda untuk melunasi rekening terakhir kali, tapi saya tidak berharap Anda datang kepada saya kali ini. Lakukan kamu pikir aku masih di sini. Julian yang membiarkan orang lain memanfaatkannya saat itu. Julian tiba-tiba meledak dengan aura yang kuat. Saat ini, Sean merasakannya selama beberapa detik. Dia telah mengetuk titik akupuntur Julian dan menyegel energi kemarahannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa energi kemarahan Julian begitu kuat dan mendominasi sehingga benar-benar dapat membuka titik akupuntur. Saat dia bereaksi, mobilnya sudah meledak. Aura Julian terlalu kuat, begitu kuat hingga langsung menyebabkan mobilnya hancur. Pada saat disintegrasi dan ledakan, Julian dengan cepat melompat dan muncul di depan konvoi. Dia mengenakan jubah pertempuran api merah, dengan tangan di belakang punggung dan ekspresi tenang. Sean pun menghancurkan mobil tersebut dan melarikan diri saat meledak. Sedangkan yang lainnya tidak luput dan langsung hancur berkeping-keping. Puluhan mobil berhenti seketika. Dorian, Jennifer, dan 3 elit lainnya dengan cepat keluar dari mobil. Kepala dari 3 klan berdiri bersama, memandang Julian yang menghalangi jalan di depan, dengan sedikit ekspresi serius. Julian meletakkan satu tangan di belakang punggungnya dan mengulurkan tangannya untuk memberi isyarat mengundang, ayo bersama. Dia mengaktifkan tiangan Qigong, dan energi sebenarnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan aura menakutkan memenuhi tubuhnya. Aura ini mempengaruhi sekeliling, dan debu serta daun-daun berguguran di tanah terangkat dan naik ke udara. Sangat kuat dan marah. Ada ekspresi serius di wajah Sean tua. Ada juga kilatan keterkejutan di wajah gemuk Dorian. Aura ini setidaknya berada di alam keenam. Bagaimana ini mungkin? Dia baru berusia 30 tahun, dan dia baru mengolah Zeki belum lama ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Rahasia seni bela diri yang tersembunyi dalam 4 gambar, apakah dia benar-benar begitu kuat sehingga dia bisa menciptakan pembangkit tenaga listrik yang begitu menakutkan dalam waktu sesingkat itu? Meskipun Jennifer diam, tapi ekspresinya juga serius. Para prajurit dari 3 suku lainnya juga memandang Julian yang kuat di depan mereka dengan ekspresi tidak percaya. Julian memandang orang-orang di depannya dengan ekspresi acuh tak acuh, saya tidak punya dendam terhadap Anda. Mengapa Anda membawa saya pergi pada upacara suksesi saya sebagai panglima? Siapa yang memerintahkan Anda? Sean berkata dengan dingin, tidak ada yang menghasutnya, tetapi keluarga Fisher mencuri foto dari 3 klan, mengumpulkan 4 gambar, dan membuka rahasia dari 4 gambar tersebut. Sekarang Anda telah berlatih seni bela diri yang direkam dalam 4 gambar. Kamu memiliki kamu yang begitu kuat, aku hanya menangkapmu untuk memaksamu mengungkapkan seni bela diri 4 gambar. Mendengar ini, Julian mengerutkan kening. Tidak banyak orang yang mengetahui kekuatan sebenarnya. Sarah, Evelyn, dan Priscilla di Jiangzhou. Lalu ada keluarga Fisher di Kyoto. Siapa yang membocorkannya? Apakah itu keluarga Fisher? Namun, ini tidak masuk akal. Tidak baik bagi keluarga Fisher untuk memperlihatkan kekuatannya. Siapa yang memberitahumu bahwa aku berlatih seni bela diri 4 gambar? Julian bertanya. Berhenti bicara omong kosong. Sean mendengus, dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Mengambil langkah ke depan, tubuhnya berubah menjadi bayangan, dan langsung muncul di depan Julian. Dia mengangkat tangannya dan menyerang dengan telapak tangan. Kecepatannya sangat cepat. Saat dia mendekat, Julian hanya melihat sesosok tubuh melintas, dan sebuah telapak tangan muncul di depannya. Dia mengangkat tangannya untuk melawan. Satukan kedua telapak tangan Anda.
Dua untaian energi sejati bertabrakan. Julian hanya merasakan zeki yang kuat dan panas menyabu, dan tubuhnya didorong beberapa meter jauhnya. Sean juga mundur sedikit. Dari pertarungan awal, Julian dapat mengetahui bahwa Sean, pemimpin klan Dun, juga merupakan orang kuat di alam ke-6, tidak jauh di belakang alam ke-7, dan Qi-nya setara dengannya. Pemimpin klan Dun tidak lebih dari itu. Julian tampak tenang dan tersenyum menghina. Kejutan di hati Sean sulit untuk ditenangkan. Alan memberitahunya bahwa Julian adalah orang tua yang memukuli Kotake di rumah Kotake di Siling sampai Kotake berani muntah darah. Tapi sekarang dia melawan Julian, dia yakin orang tua itu adalah Julian. Dia berbalik dan berteriak, "Dua pemimpin klan, apa yang masih kamu lakukan dalam keadaan linglung? Ayo bersama." Mendengar ini, Dorian dan Jennifer bereaksi. Keduanya mengambil satu langkah ke depan dan muncul di depan Sean dalam sekejap. Ada aura mengerikan yang muncul dari mereka bertiga. Julian bersenandung pelan. Mengangkat tangannya, kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Pedang di tangan seorang prajurit kuno di kejauhan langsung tersedot ke arahnya. Julian mengambil pedang besi, mencabutnya, dan mengarahkan pedang panjang secara horizontal di tangannya. Biarkan kamu melihat kekuatan 13 pedang surgawi. 13 pedang surgawi. Ekspresi kepala ketiga klan sedikit berubah. Sebagai pemimpin salah satu dari 4 klan kuno, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui tentang 13 pedang surga? Ini bukan hanya keterampilan rahasia paling kuat dari 4 klan besar, tetapi juga berperingkat tinggi dalam sejarah. Dorian dan Jennifer sama-sama ingin mundur. Meskipun mereka adalah kepala klan, mereka belum terlalu tua. Meskipun dia jenius seni bela diri, kekuatannya tidak terlalu kuat. Dia hanya berada di alam kelima. Dibandingkan dengan orang tua seperti Sean, masih ada celah yang besar. Bagaimana kalau melupakannya? Dorian menatap ke arah Sean dan berkata, "Aku tidak bisa mengambil 13 pedang surgawi, dan anak ini juga bisa menggunakan 10 telapak tangan tertinggi." "Apa yang kamu takutkan?" Sean berkata dengan dingin. "Saya tidak percaya dia bisa menguasai 13 pedang surgawi di usia yang begitu muda." Sean tidak percaya pada kejahatan. Tubuhnya melompat dan muncul di udara setinggi lebih dari 20 meter. Tinju guntur. Dia berteriak keras dan meninju dengan keras. Pada saat ini, tubuhnya miring dan dia dengan cepat bergegas menuju Julian. Julian menatap tajam ke arah Sean yang bergegas, dan pada saat yang sama merasakan kekuatan tinju yang sangat kuat, dan dia dengan cepat mundur. Boom! Serangan tinju yang mengerikan menghantam tanah, dan lubang yang dalam langsung muncul di tanah, menimbulkan debu di seluruh langit. Saat Julian menghindar, Sean menyerang lagi. Sean menyerang lagi, tinjunya menyerang terus-menerus, dan pukulan mengerikan memenuhi udara. Itu dia. Julian tersenyum tipis, dan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya miring, dan energi pedang yang besar muncul. Energi pedang ini seperti pedang panjang yang tajam, dan dengan cepat melesat ke arah Sean. Pedang, energi pedang. Ekspresi Sean berubah, dia berseru, dan dengan cepat mundur. Bab 552, kamu tidak berani membunuhku. 6 alam adalah transformasi energi sejati menjadi bentuk. Qi bisa berubah menjadi apapun yang bisa dibayangkan. Jika Anda ingin menampilkan energi pedang Anda, standar minimumnya adalah memasuki alam ke-6, tetapi tidak dapat diubah hanya dengan ingin mengubahnya. Ini membutuhkan keterampilan pedang yang sangat canggih, dan juga membutuhkan energi sejati yang kuat. Julian berubah menjadi energi pedang, yang langsung mengejutkan Sean. Sean dengan cepat mengelak. Energi pedang dengan cepat mengejarnya seolah-olah memiliki mata. Tubuh Sean dengan cepat mendarat di tanah, wajahnya menjadi gelap, tangannya terjalin, dan dia terus meninju. Ho ho ho. Energi tinju berubah menjadi badai tak kasat mata, yang melawan energi pedang. Energi pedang menghilang tanpa terlihat. Julian berdiri di kejauhan, melihat pemandangan ini, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka pemimpin klan Dun itu begitu kuat. Anak baik. Sean berkata dengan wajah tenang, aku tidak menyangka kamu benar-benar akan memasuki alam pedang kedua dari 13 pedang surga dan mampu menampilkan energi pedang. Jika aku memberimu waktu, siapa lagi di dunia ini adalah lawanmu, tetapi waktu latihan bela dirimu terlalu singkat, bahkan jika Raja Surga datang hari ini, aku tidak dapat menyelamatkanmu. Sean tergerak untuk membunuh. Dia awalnya ingin menangkap Julian dan memaksanya mengetahui rahasia 4 gambar. Tapi sekarang, Julian telah menunjukkan kekuatan yang menakutkan. Orang seperti itu tidak bisa dipertahankan. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kemampuan. Julian tampak tidak takut. Anak muda gila. Sean berteriak. Dia melompat dan muncul di udara setinggi lebih dari 20 meter. Dia mengulurkan tangan lamanya dan melambaikannya dengan santai. Qi yang kuat berubah menjadi bola api, dan Qi langsung membentuk bola api. Teknik api surgawi. Ekspresi Dorian sedikit berubah. Jennifer tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, memaksa 9 leluhur menggunakan teknik rahasia terkenal, anak ini sungguh luar biasa.
Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa tidak melirik Julian. Para prajurit dari keluarga Dun menjadi bersemangat. Teknik api langit, ini adalah keahlian unik dari keluarga Dun, teknik api langit. Dikabarkan bahwa ini adalah seni bela diri yang diciptakan oleh senior dari keluarga Dun ratusan tahun yang lalu. Belum ada yang menguasainya selama ratusan tahun bertahun-tahun. Begitu teknik api surgawi terungkap, Julian akan mati. Para murid dari keluarga Dun semuanya memandang Sean yang berdiri di udara dengan ekspresi kerinduan. Di antara orang-orang kuat dari keluarga Dun yang menemaninya, ada juga Tommy. Tommy juga merupakan pembangkit tenaga listrik 5 tingkat. Ada juga sedikit keheranan di wajah lamanya, dan dia bergumam, saya tidak tahu tingkat apa yang telah dicapai oleh teknik api surgawi pemimpin klan. Begitu Sean mengambil tindakan, semua orang terkejut. Di depannya, ada lebih banyak api. Julian menatap Sean dengan cermat. Saya melihat api di depannya membentuk bola api. Bola api tersebut menyala dengan ganas dan mengeluarkan suara mendesis. Kekuatan bola api tersebut begitu kuat bahkan mempengaruhi ruang, membuat ruang tersebut terlihat sedikit terdistorsi. Nyala api sangat menyilaukan sehingga orang tidak berani melihat secara langsung. Nak, ambil tindakanku. Teriakan keras terdengar dari udara. Saat teriakan itu datang, bola api dengan diameter 1 meter jatuh dari langit, menggelinding dengan kekuatan yang menakutkan. Julian merasakan aura berbahaya. Dengan kondisinya saat ini, dia pasti akan menderita kerusakan parah jika terkena. Pedang panjang itu menunjuk secara horizontal, dan pedang itu menjadi menyilaukan pada saat ini. Dia tiba-tiba melompat, mengangkat pedang di tangannya, dan menebas ke arah bola api. Energi pedang yang ganas meledak dan jatuh langsung ke dalam bola api. Energi pedang yang menakutkan langsung menghancurkan bola api tersebut. Bola api itu meledak dan berubah menjadi api yang tak terhitung jumlahnya. Para prajurit di kejauhan dengan cepat menghindar. Julian menghancurkan bola api tersebut, tetapi gumpalan api menyerangnya. Tubuhnya seperti layang-layang yang talinya putus, jatuh dengan cepat dari langit. Ia jatuh ke tanah dan mundur puluhan meter sebelum berhenti. Punggungku bergesekan dengan tanah, menyebabkan rasa sakit yang membakar. Dia bangkit dengan susah payah dan melihat ke bawah. Dadanya berdarah, dan dia menyeringai kesakitan. Sangat kuat. Dia terkejut. Namun, pada saat ini, sepasang tinju yang menyala-nyala menghantamnya. Dengan satu pukulan, api energi sebenarnya menyapu. Sebelum api itu tiba, Julian merasakan kekuatan yang menakutkan, yang menyengat kulitnya dan menyebabkan rasa sakit yang tumpul. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat menghindar. Boom! Nyala api yang menyebalkan menyerang tanah, dan bebatuan di tanah hancur, menunjukkan kekuatan api yang menyebalkan itu. Sean mengejarnya dan meninju dengan sangat cepat, membuat Julian lengah. Dia terus menghindar. Saat menghindar, tubuhnya terus-menerus terkena pukulan. Di kejauhan, seorang lelaki tua berdiri. Orang tua itu membawa pedang panjang di punggungnya. Dia berasal dari Roger. Namun, Roger tidak mengambil tindakan. Kekuatan yang ditunjukkan Julian berada di luar imajinasinya. Dia ingin melihat kekuatan Julian yang sebenarnya. Julian dipukuli dan mundur dengan mantap. Dia tahu bahwa jika dia tidak menggunakan keahlian khususnya, dia akan dipukuli sampai mati. Ini Mitiangang Qigong. Zeki yang kuat langsung berkumpul ke seluruh tubuh, mengalir melalui anggota badan dan tulang, dan kemudian mengaktifkan kekuatan Vajra yang tidak bisa dihancurkan. Permukaan tubuh berubah seketika, berubah menjadi warna tembaga dalam sekejap, seperti manusia perunggu. Dentang. Pukulan lain datang. Memukul badan seperti memukul plat baja, dengan suara yang nyaring. Ini, ekspresi Sean berubah. Sebuah pukulan menghantam Julian, lengannya mati rasa karena guncangan, dan dia didorong mundur lebih dari 10 meter oleh kekuatan yang menakutkan. Dorian berseru, ini keterampilan ajaib lagi. Jennifer mengerutkan kening dan bergumam, seni bela diri macam apa ini? Apakah seni bela diri yang terekam dalam 4 gambar? Roger di kejauhan juga memiliki ekspresi serius di wajahnya. Seluruh tubuh Julian berubah menjadi berwarna tembaga. Dia belum pernah melihat atau mendengar jenis seni bela diri ini dari mana Julian mempelajarinya. Energi sebenarnya menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Julian merasa bahwa dia sangat kuat. Sambil memegang pedang besi di tangannya, dia berjalan menuju Sean selangkah demi selangkah. Orang tua, aku sangat menderita ketika kamu menghapus seni bela diriku terakhir kali. Aku akan mengembalikannya kepadamu hari ini. Pengadilan kematian. Wajah Sean menjadi gelap, dan dia mengulurkan tangannya, melambaikannya terus-menerus, mengubah energi aslinya menjadi api, membentuk pedang yang menyala-nyala, dan menyerang Julian dengan sekuat tenaga. Julian memegang pedang panjang di tangannya, berakselerasi seketika, dan bergegas menuju Sean. Pedang panjang di tangannya terus menari, dan pedang panjang menyala yang ditembakkan oleh Roger meledak berkeping-keping. Dia menghunus pedangnya dengan sangat cepat. Itu sangat cepat sehingga tidak ada seorang pun yang bisa melihat gerakannya dengan jelas. Hanya Sean dan Roger yang bisa melihat dengan jelas. Pedang yang sangat cepat. Sean terkejut.
Sebelum dia sempat bereaksi, pedang besi tajam menghalangi dadanya. Ini. Dia tampak tidak percaya. Dia adalah orang kuat di alam keenam. Dia memiliki teknik api surgawi dan memiliki ki yang sangat kuat, yang disebut api setan. Sekarang, seorang junior memegang pedang di dadanya. Kamu, seni bela diri apa yang kamu latih? Setelah Sean terkejut, dia menatap Julian. Dia tidak percaya Julian berani membunuhnya. Dia adalah pemimpin dari klan Dun, dan Julian hanyalah junior dari keluarga Fisher. Belum lagi Julian, bahkan jika Roger datang sendiri, dia tidak akan berani membunuhnya. Jika kamu ingin tahu, tanyakan pada penguasa neraka. Julian mengerahkan kekuatan dengan ganas. Zi. Pedang besi di tangannya menembus tubuh Sean. Anda. Sean menunjuk Julian dengan ekspresi tidak percaya. Dia kalah dari Julian, tetapi dia tahu bahwa Julian tidak berani membunuhnya, tetapi sekarang Julian melakukannya secara langsung. Kata itu baru saja keluar dari mulutmu. Julian menyarungkan pedangnya. Mengangkat tangannya, ki yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Dia langsung menyerang dan menamparkan dada Sean dengan telapak tangan. Dia membungkukkan tubuhnya menjadi bentuk lengkung dan terbang mundur. Seteguk darah muncrat, dan darah terciprat ke langit, menciptakan gambar yang indah dan berdarah. Boom! Kemudian, dia jatuh ke tanah dan tidak takut lagi. Julian dengan santai menjatuhkan pedangnya ke tanah. Dentang! Sebuah suara yang jelas terdengar. Dia melirik ke arah banyak prajurit di kejauhan. Para pejuang ini ketakutan dan mau tidak mau mundur. Bab 553, beri dia caranya sendiri. Julian kehilangan pedangnya. Dia melirik Sean, yang terbaring di tanah di kejauhan tanpa merangkak. Dia tahu bahwa Sean adalah orang kuat di alam keenam dan tidak akan mati dengan mudah kali ini. Karena dia datang mengganggunya kali ini, dia harus membunuh ayam untuk menakut-nakuti monyet. Jika tidak, akan ada banyak masalah di dunia. Masa depan. Dia berjalan menuju Sean dengan langkah. Dadada. Sepatu kulit besar terinjak-injak di tanah. Setiap kali dia melangkah, hati para pejuang dari 3 keluarga besar di kejauhan akan bergetar. Bahkan Dorian dan Jennifer pun terkejut. Mereka yakin bahwa Julianlah yang mengalahkan Kotake dan di rumah Kotake di Gunung Siling. Mereka menduga Sean mungkin bukan lawannya, tapi meskipun dia bukan lawannya, dia masih bisa bertarung dengannya, tapi mereka tidak menyangka dia akan dikalahkan begitu cepat. Di kejauhan, Roger tampak serius saat melihat Julian mengalahkan Sean dan bahkan memiliki niat membunuh. Dia sangat takut Julian akan membunuh Sean dan membuat marah keluarga Dun. Klan Dun tidak sesederhana kelihatannya. Sebuah keluarga yang telah diwariskan selama ribuan tahun memiliki fondasi yang sangat dalam. Begitu keluarga Dun tersebut membalas dendam, seluruh dunia akan hancur. Dia ingin menghentikannya. Tapi setelah memikirkannya, dia tetap tidak bergerak. Secara teoritis, Julian bukan dari keluarga Fisher, dan apa yang dia lakukan tidak ada hubungannya dengan keluarga Fisher. Dia tahu bahwa krisis Julian telah teratasi kali ini, dan dia tidak perlu melangkah maju. Julian berjalan menuju Sean selangkah demi selangkah. Sean dipukul dengan pedang dan telapak tangan lainnya. Meskipun dia tidak mati, dia terluka parah. Dia terbaring di tanah, wajahnya pucat, dan dia menopang tanah dengan tangannya dengan lemah, dan mengulurkan tangannya. Dia mengetuk beberapa titik akupuntur di dadanya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Julian yang sedang berjalan ke arahnya. Wajah lelaki tua itu memiliki urat yang menonjol dan ekspresi garang di wajahnya. Julian, apa yang ingin kamu lakukan? Apa? Julian meliriknya dan berkata, aku hanya mengizinkanmu membunuhku, tapi tidak mengizinkanku membunuhmu. Beraninya kamu, tahukah kamu siapa aku? Aku adalah kepala keluarga Dun. Jika kamu membunuhku, kamu akan mendapat balas dendam dari keluarga Dun yang mengancam. Mengancamku? Julian tersenyum tipis, dan ketika dia mengangkat tangannya, ki yang kuat berubah menjadi telapak tangannya. Di kejauhan, Dorian dan Jennifer saling memandang. Jennifer menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata dengan lembut, anak ini terlalu kuat. Jika kita berdua bertarung bersama, kita bukan tandingannya. Lebih baik tidak mengambil tindakan. Dorian mengangguk dan menyetujui pendapat Jennifer. Adapun Sean, mereka pasti hancur. Tunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, sebuah suara terdengar. Julian berbalik dan melihat. Di antara sekelompok prajurit di kejauhan, seorang wanita bergegas mendekat. Wanita itu berusia sekitar 25 atau 60 tahun. Dia mengenakan pakaian latihan berwarna putih dan rambut hitam panjang ditarik ke atas di wajahnya yang cantik. Tolong lepaskan kakekku. Julian meliriknya, dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan tenang, biarkan dia pergi. Pernahkah dia berpikir untuk melepaskanku? Jika kekuatanku rendah, maka aku akan jatuh ke tangannya hari ini. Sebagai seorang seniman bela diri, kamu tidak dikendalikan oleh hukum, tetapi kamu juga harus memahami bahwa yang lemah akan memakan yang kuat, dan jika kalah, kamu akan mati. Berdebar. Wanita itu segera berlutut di tanah dan berdoa, tolong beri kakek cara untuk hidup. Lilian, apa yang kamu lakukan? Bangunlah. Julian,
Lebih mudah membubarkan musuh daripada membuat musuh, jadi biarkan saja. Tommy datang dan berkata. Julian meliriknya dan berkata dengan dingin, orang tua, terakhir kali saya tidak menemui Anda untuk melunasi hutang, tetapi Anda sendiri yang datang ke rumah saya. Segera keluar dari sini, jika tidak, saya tidak keberatan membunuh beberapa lebih banyak Jiu-Jiu. Keluarga. Anda. Wajah lama Tommy tenggelam. Pergi. Julian melambaikan tangannya dengan santai. Energi dahsyat menjelma menjadi telapak tangannya. Kekuatan ini menyerang Tommy secara langsung. Ekspresi Tommy berubah, dan dia dengan cepat menghindar, tetapi kecepatannya sedikit lebih lambat. Tubuhnya terkena, dan dia dengan cepat terbang mundur, jatuh ke tanah, dan kemudian mengeluarkan seteguk darah. Haha. Sean tertawa keras, Julian, jika kamu ingin membunuhku, bunuh dia. Aku jamin kamu tidak akan merasa damai bahkan setelah kamu membunuhku. Maumu? Julian mengangkat tangannya, dan energi sejatinya berkumpul di telapak tangannya lagi. Julian benar-benar memiliki niat membunuh. Keluarga Dun membuat masalah untuknya beberapa kali, dan terakhir kali mereka menonaktifkan seni bela dirinya. Jika kakeknya tidak membantunya secara diam-diam, dia akan mati di keluarga Dun. Namun, Sean benar. Jika dia benar-benar membunuh Sean, keluarga Dun pasti akan menjadi gila. Dia belum bisa menahan amarah keluarga Dun. Nak, apakah kamu akan mengambil tindakan? Julian tidak mengambil tindakan untuk waktu yang lama, dan Sean berbicara dengan dingin. Dia tahu bahwa Julian takut dan tidak lagi berani membunuhnya. Julian mendengus dingin, dan kekuatan yang kuat muncul di telapak tangannya, menyedot Sean yang sedang duduk di tanah. Hukuman mati bisa dihindari, tapi kejahatan yang masih hidup tidak bisa dihindari. Julian menamparkan perut bagian bawahnya. Telapak tangan ini menghancurkan dantiannya. Semua energi di tubuhnya hilang seketika. Dia meraih tangan Sean lagi dan mengerahkan kekuatan. Klik. Suara retakan tulang terdengar. Ah! Sean menjerit sedih, wajahnya berubah dan matanya terbuka lebar. Julian terus mengambil tindakan. Memutar anggota tubuh Sean. Lalu dia menjatuhkannya ke tanah seperti seekor anjing. Di kejauhan, semua orang tercengang. Ditinggalkan. Kepala dari keluarga Dun telah berlatih seni bela diri selama beberapa dekade dan telah memasuki alam ke-6. Tommy sudah bangkit dari tanah, dan wajahnya menjadi pucat saat melihat pemandangan ini. Kamu, Lilian, yang sedang berlutut di tanah, tampak pucat, dengan sedikit kebencian di matanya, dan meraung, Julian, kamu sangat kejam. Julian berkata dengan tenang, saya hanya membalasnya dengan cara yang sama. Itulah yang dia lakukan terhadap saya saat itu. Sekarang saya juga telah menghancurkan energi aslinya dan menghapus seni bela dirinya. Julian meninggalkan sepatah kata pun, berbalik dan pergi. Roger selalu bersembunyi dalam kegelapan. Melihat Julian telah melumpuhkan Sean, dia juga menarik napas dalam-dalam dan bergumam, anak ini sangat kejam. Sean hancur total. Setelah bergumam, dia tidak tinggal lama dan segera pergi. Setelah sekian lama, Tommy menyadari apa yang dia lakukan dan bergegas menuju Sean sambil berteriak, Ketua Klan, Ketua, kamu baik-baik saja. Sean belum mati, tapi sudah pingsan. Apalagi dia terluka parah. Jika tidak mendapat perawatan, dia akan benar-benar mati. Tommy langsung memerintahkan, kenapa kamu masih berdiri di sana? Kenapa kamu tidak membawanya kembali untuk berobat? Ya. Para prajurit dari keluarga Dun dengan cepat datang, mengangkat Sean yang terluka parah dan sekarat, lalu pergi. Dorian dan Jennifer saling memandang dengan sedikit keterkejutan di ekspresi mereka. Julian, sebaliknya, bergegas menuju area militer. Banyak orang berkumpul di kawasan militer. Orang-orang ini tidak pergi, tetapi diam-diam mendiskusikan apa yang terjadi. Tidak lama kemudian, Julian kembali dengan selamat. Ketika Raja melihat Julian kembali, dia juga terkejut dan bergumam di dalam hatinya, mengapa anak ini kembali? Setelah Julian kembali, dia tidak bertanya kepada Raja atau menyebutkan apa yang terjadi sebelumnya, tetapi melanjutkan dengan upacara suksesi. Upacara berjalan lancar. Julian tinggal di wilayah militer sampai tengah hari dan kemudian pergi. Kembali ke rumah Komandan Langit. Begitu mereka memasuki gerbang halaman, mereka melihat Sarah dan Evelyn duduk bersama. Setelah menyadari Julian mendekat, mereka berdua berdiri hampir bersamaan dan dengan cepat berjalan menuju Julian. Apakah kamu baik-baik saja? Keduanya berbicara serempak. Julian tersenyum dan berkata, apa yang bisa terjadi? Berita datang dari keluarga Dun. Kamu menghancurkan Sean. Keluarga Dun benar-benar marah. Kenapa kamu begitu ceroboh? Apa kamu tidak tahu seperti apa keberadaan keluarga Dun itu? Beraninya kamu melakukan sesuatu pada Sean. Kata-kata Evelyn mengandung celaan. Julian berjalan menuju pavilion di halaman, duduk, mengeluarkan sebatang rokok dan menyalakannya. Melihat Sarah dan Evelyn yang mengikuti mereka, dia berkata, mereka tidak tahu dari mana mereka mendapat berita itu. Mereka tahu kekuatan saya dan mengira saya telah mengembangkan rahasia 4 gambar. Mereka ingin menangkap saya dan paksa aku untuk mempelajari rahasia 4 gambar. Tapi dia meremehkan kekuatanku dan menghancurkan Sean, hanya untuk menakut-nakuti monyet. Tapi,
Tahukah kamu bahwa ini akan menimbulkan banyak masalah? Keluarga Dun adalah salah satu dari 4 klan kuno, dan ada banyak orang kuat di keluarga itu. Ekspresi Evelyn memiliki sentuhan ramuan. Dan Sarah berkata, menghancurkannya saja terlalu murah baginya. Jika itu aku akan membunuhnya secara langsung. Bab 554, Nenek Moyang Keluarga Dun, Pangeran Dun. Hari itu, Sarah berpura-pura menjadi Evelyn dan pergi ke keluarga Fisher untuk menyelamatkan orang-orang. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Julian dinonaktifkan dalam seni bela diri oleh Sean. Tetapi pada saat itu, dia tidak memiliki seni bela diri sama sekali. Bahkan jika ada orang kuat dari Istana Raja Surgawi, dia tidak berani bertindak gegabah, jadi dia hanya bisa pergi bersama Julian. Sekarang Julian telah menyingkirkan Sean, dia juga bertepuk tangan untuknya. Sudahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Evelyn mengerutkan kening. Julian berkata dengan tenang, tentu saja saya telah memikirkannya. Jika saya tidak khawatir keluarga Dun akan kehilangan kendali sepenuhnya, saya akan membunuh orang tua ini. Evelyn menghela nafas. Klan Dun Julian tidak khawatir untuk saat ini. Sekarang dia hanya peduli pada satu masalah, yaitu siapa yang membocorkan kekuatannya. Evelyn, katakan padaku, siapa yang membocorkan kekuatanku? Apakah itu keluarga Fisher? Sekarang setelah sesuatu terjadi, Evelyn tidak menyalahkannya lagi. Dia memikirkannya dan menolak, itu seharusnya tidak mungkin. Menurut pernyataan Anda, mereka tahu bahwa seni bela diri Anda telah meningkat pesat karena Anda telah mengembangkan rahasianya dari 4 tokoh. Keluarga Fisher, jika Anda memberitahu saya, ini tidak mengakui bahwa foto ketiga klan dicuri oleh keluarga Fisher. Ini tidak berarti menembak diri sendiri. Jika bukan keluarga Fisher, lalu siapa lagi? Mungkinkah seseorang dari keluarga Fisher tidak senang dengan saya? Evelyn menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Anda dapat kembali dan bertanya kepada kakek dan biarkan dia memeriksanya. Baiklah, aku akan bertanya. Julian pasti akan bertanya. Karena dia menghapuskan Sean, ini adalah masalah besar. Dia tidak tahu balas dendam seperti apa yang akan dilakukan keluarga Dun selanjutnya. Meskipun Roger tidak dapat diandalkan, masalah ini juga melibatkan keluarga Fisher, dan Roger tidak akan tinggal diam. Tanpa basa-basi lagi, aku akan pergi ke rumah Jiang dulu. Julian berdiri dan pergi. Pada saat yang sama, keluarga Dun. Halaman Dun, di aula. Puluhan orang berkumpul di sini. Lusinan orang ini semuanya adalah anggota penting dari keluarga Dun, dan mereka semua adalah elit dari keluarga Dun. Seorang lelaki tua terbaring di atas tandu di tanah. Lelaki tua itu sedang sekarat, wajahnya pucat, dan dia bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Terlalu kejam. Anak ini Julian sangat kejam. Kamu berani melumpuhkan seni bela diri pemimpin klan saya. Ini sangat memalukan dan terhina bagi keluarga Dun kami. Julian, matilah. Semua anggota penting dari keluarga Dun dipenuhi amarah. Leluhur, saya mohon Anda memberi perintah. Keluarga Dun lahir, hancurkan Julian, dan bertarung sampai mati bersama keluarga Fisher. Ada seorang lelaki tua duduk di ujung meja. Orang tua itu sangat tua, memakai pakaian zaman dulu, wajahnya keriput, dan dia sangat kurus hingga tulangnya terlihat. Dia adalah nenek moyang Sean, Joseph. Sebelum berdirinya Daxia baru, dan sebelum runtuhnya dinasti sebelumnya, ia menjabat sebagai seorang pangeran, sehingga ia disebut Pangeran Dun. Dia sudah sangat tua. Usianya hampir 160 tahun ini. Batas waktunya sudah lama berlalu, dan dia bergantung pada obat-obatan untuk tetap hidup selama bertahun-tahun. Tidak ada yang tahu seberapa tinggi seni bela dirinya sekarang, dan tidak ada yang tahu di ranah apa dia sekarang. Mereka hanya tahu bahwa dia juga berpartisipasi dalam pertempuran Sekte Gu 100 tahun yang lalu. Tingkat kultivasinya berada di alam kelima pada saat itu. Mata Joseph kelabu dan tak bernyawa. Dia melirik anggota keluarga dan berkata, apakah keluarga Fisher benar-benar telah memecahkan rahasia 4 gambar? Leluhur, apakah ini masih salah? Ya, jika saya tidak mengungkap rahasia 4 gambar, bagaimana anak Julian ini bisa menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu? Sekarang dia bahkan bukan lagi tandingan pemimpin klan. Pemimpin klan, tolong beri perintah untuk memberi keluarga Fisher waktu lagi. Pada waktunya, keluarga Fisher pasti akan menyerang kita dan bahkan menghancurkan keluarga Dun. Kekeluarga Dun itu berbicara satu demi satu. Joseph, Tuan Dun sedang melamun. Keempat gambar tersebut ditinggalkan oleh Raja Lanling ribuan tahun yang lalu. Raja Lanling memberikan keempat peta tersebut kepada 4 menteri untuk diamankan. Selama ribuan tahun, keempat suku tersebut telah menjaga masing-masing peta tersebut. Kini di era ini, ketiga suku tersebut telah kehilangan peta harta karun yang mereka jaga. Mungkinkah rahasia Tuli benar-benar terungkap? Apakah Tuli benar-benar mencatat ilmu bela diri memasuki 9 alam? Joseph tampak serius. Ia tidak berani bertindak gegabah karena tenggat waktu telah tiba. Selama ini bergantung pada obat-obatan untuk bertahan hidup. Jika dia mengambil tindakan dan energi aslinya bocor, kekuatan hidupnya akan cepat hilang. Dia akan mati hanya dalam beberapa bulan. Jika dia tidak mengambil tindakan dan menjaga energinya, dia bisa hidup setidaknya 3-5 tahun. Jangan bertindak gegabah. Setelah berpikir sejenak, dia memerintahkan, jangan tunggu sebentar, saya akan pergi ke rumah Jiang sendiri.
Kekeluarga Dun tersebut tidak puas dengan keputusan leluhur mereka, namun mereka tidak berani mengatakan apapun dan mengangguk dengan hormat. Joseph, Pangeran Dun berdiri, menyeret tubuh lamanya, dan meninggalkan aula dengan tongkatnya di bawah pengawasan anggota keluarganya. Julian bergegas menuju keluarga Fisher. Ketika penjaga keluarga Fisher di pintu melihat kedatangan Julian, mereka tidak berani menghalangi jalan dan segera menyerah. Keluarga Fisher juga mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas keranjang Julian. Pada saat ini, seorang murid keluarga Fisher buru-buru berlari dan berteriak, "Pemimpin klan, Julian ada di sini." Mendengar ini, lusinan orang di aula berdiri dan melihat ke arah pintu pada saat yang bersamaan. Saya melihat Julian berjalan dengan pakaian kasual. Julian sedikit terkejut ketika dia melihat begitu banyak orang, lalu dia tersenyum dan berkata, "Ada begitu banyak orang, mengapa kita tidak mengadakan pertemuan lagi? Sepertinya kita datang di waktu yang salah." Rapatnya dibubarkan. Roger segera memerintahkan, "Semuanya, turun." Ya. Semua anggota keluarga Fisher pergi. Saat mereka berjalan keluar, mereka tidak bisa tidak melihat ke arah Julian sekali lagi. Apakah Julian benar-benar melumpuhkan seni bela diri Sean? Hingga saat ini, mereka masih sedikit skeptis. Julian duduk. Roger menatapnya dengan ekspresi bahagia dan bebas rasa khawatir, dan berkata dengan tenang, "Kakek memintaku untuk menyelamatkanmu. Aku bergegas ke sana dan melihatmu melawan Sean. Aku tidak menyangka kekuatanmu menjadi begitu kuat sekarang. Ini baru lebih dari 2 bulan, dan bahkan Sean bukanlah tandinganmu." Julian terkejut. Dia tidak menyangka Roger benar-benar pergi ke sana dan diam-diam melihatnya melawan Sean. Dia bertanya, "Bagaimana Anda tahu bahwa ketiga suku itu akan mengambil tindakan terhadap saya?" Roger berkata, "Pagi ini, pengawal raja datang untuk memberitahuku." "Raja?" Julian mengerutkan kening. Tampaknya raja sudah mengetahui hal ini. Tapi, bagaimana raja menerima kabar tersebut? Setelah Julian berpikir sejenak, dia bertanya, "Ketiga suku menyerang saya karena mereka tahu tentang kekuatan saya. Mereka mengira saya sedang berlatih seni bela diri yang tercatat dalam 4 gambar, dan mereka ingin menangkap saya dan menanyakan rahasia di 4 gambar. Apakah menurut Anda saya dibocorkan?" Dia memandang Roger. Roger juga melirik ke arah Julian dan berkata dengan tenang, "Mengapa? Bukankah karena kamu berlatih seni bela diri yang terekam dalam 4 gambar sehingga kamu menjadi begitu kuat?" "Kenapa? Menurutmu aku telah berlatih seni bela diri yang terekam dalam gambar?" Jiang mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar tidak dapat memikirkan buku rahasia lain di dunia yang dapat membuat orang menjadi master kelas 1 dalam waktu sesingkat itu. Seni bela diri dalam 4 gambar Anda diajarkan kepada Anda oleh Anda, kakek Dimitri. Itu milikmu, bukankah orang yang mencuri foto itu Dimitri?" "Ah." Julian tersenyum tipis. Dia datang untuk bertanya kepada Roger, tetapi Roger mengira dia telah berlatih seni bela diri di 4 gambar. "Kenapa kamu tertawa, bukan?" "Tidak," Julian berkata dengan pasti. "Lalu bagaimana kamu menjadi begitu kuat?" "Anda tidak perlu mengetahui hal ini. Saya datang kepada Anda hanya untuk meminta Anda memeriksa apakah seni bela diri saya bocor. Saya hanya mengambil tindakan di keluarga Fisher. Saya pikir itu pasti dibocorkan oleh keluarga Fisher. Di sana mungkin 3 klan lain di keluarga Fisher." "Baiklah, aku akan mencari tahu." Roger mengangguk. Julian tidak mengatakan apapun, berbalik dan pergi. Begitu dia keluar dari pintu, sesosok tubuh melintas melewatinya. Sebelum dia sempat bereaksi, telapak tangannya dipukul dan terlempar ke belakang, jatuh ke aula keluarga Fisher. Bab 555, Rencana Roger. Julian baru saja keluar dan sebelum dia sempat bereaksi, dia dipukuli. Serangan telapak tangan yang kuat menghantam dadanya, dan rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya. Darah di tubuhnya melonjak, dan seteguk darah muncrat. Dia segera bangkit dari tanah, duduk bersila, mengaktifkan tiangan Qigong, dan menekan kerusuhan darah di tubuhnya. Di saat yang sama, dia melihat ke atas. Seorang lelaki yang sangat tua masuk dengan tongkat. Wajah Roger sedikit berubah ketika dia melihat pria ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Pangeran Dun." Orang yang datang tidak lain adalah Joseph, Pangeran Dun, nenek moyang keluarga Dun yang telah hidup lebih dari 160 tahun. Senioritasnya lebih tinggi dari Mark, anggota keluarga Fisher yang berpangkat tertinggi. Pangeran Dun masuk dengan tongkat, punggungnya sedikit bungkuk. Dia datang ke aula, mencari tempat duduk dan duduk, menutup mulutnya dengan tangan, dan batuk pelan beberapa kali. Julian duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya. Dilihat dari reaksi Roger, dia tahu bahwa lelaki tua di depannya berasal dari keluarga Dun, dan bahwa dia adalah anggota keluarga Dun yang sangat senior dan sangat kuat, begitu kuat sehingga dia tidak bisa melawan. Setelah Roger terkejut, dia bereaksi dan bertanya sambil tersenyum, "Bukankah ini Pangeran Dun, senior dari keluarga Dun? Saya tidak melihatnya selama beberapa dekade. Saya pikir Pangeran Dun telah meninggal, tetapi saya tidak menyangka dia masih hidup." Pangeran Dun mengangkat kelopak matanya, menatap ke arah Roger, dan berkata dengan lemah, "Apakah maksudmu aku, seorang abadi tua, tidak ingin mati?" "Senior, saya salah paham." Roger dengan cepat menggelengkan kepalanya.
Senioritas Joseph sangat tinggi, beberapa generasi lebih tua darinya. Sebelum dia lahir, Joseph hampir berusia 100 tahun. Di depan orang tua seperti itu, dia tidak berani bersikap sombong dan bertanya dengan hormat, "Tuan Dun, apakah Anda di sini di keluarga Fisher?" "Bagaimana menurutmu?" Joseph melirik Roger. Roger menggelengkan kepalanya dan berkata, "Junior tidak tahu tujuan kunjungan senior." Pangeran Dun berkata dengan tenang, "Benar-benar tidak tahu, atau kamu hanya pura-pura tidak tahu?" "Saya benar-benar tidak tahu." "Oke, kalau begitu izinkan saya bertanya kepada Anda. Pagi ini, keluarga Junior Jiang menonaktifkan seni bela diri dari kepala klan Dun keluarga saya saat ini dan mematahkan anggota tubuhnya. Tahukah Anda tentang ini?" "Oh, aku sudah mendengarnya." Roger mengangguk, menunjuk ke arah Julian yang sedang duduk bersila di tanah untuk menyembuhkan lukanya, dan berkata, "Ini anak laki-laki itu." Para senior tidak tahu apa-apa. Kakek anak laki-laki ini adalah Dimitri. 30 tahun yang lalu, Dimitri menjadi terobsesi untuk berlatih kungfu. Dia dibesarkan di keluarga Fisher. Dia mulai membunuh dan akhirnya diusir dari keluarga Fisher. "Oh, benarkah? Lalu mengapa dia ada di keluarga Fisher?" Pangeran Dun tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda suka atau duka. Roger berkata, "Meskipun dia bukan lagi dari keluarga Fisher, dia masih memiliki darah keluarga Fisher. Akhir-akhir ini, dia sering keluar masuk keluarga Fisher. Saya tidak menghentikannya. Dia hanya datang ke saya dan mengatakan bahwa keluarga Dun, keluarga Si, keluarga panjang di rumah, ketiga klan membawa orang untuk menangkapnya, tetapi dia terpaksa melawan dan melukai kepala klan Dun." Kata Roger dan melirik Julian yang masih menekan darahnya. Dia melirik Pangeran Dun, leluhur dari keluarga Dun, dan bertanya, "Senior, dia hanyalah seorang junior di halaman keluarga Fisher. Kepala dari 3 klan besar dikirim pada saat yang sama dan membawa ratusan prajurit ke tangkap dia. Mereka ingin membunuhnya." Setelah Julian mendengar kata-kata Roger, dia diam-diam menghargainya di dalam hatinya. Untungnya, dia adalah seorang lelaki tua yang telah hidup selama beberapa dekade, dan dia benar-benar licik. Dia tahu bahwa nenek moyang keluarga Dun akan datang untuk menyelidiki, jadi dia menyalahkan ketiga keluarga tersebut terlebih dahulu. Pangeran Dun melirik Roger, mendengus dingin, dan berkata, "Saya telah mengasingkan diri. Saya mendengar bahwa keluarga Fisher mencuri peta harta karun dari 3 klan dan membuka rahasia peta harta karun. Tetapi anak ini tidak melakukannya berlatih beberapa bulan yang lalu. Justru karena berlatih seni bela diri di 4 gambar, seni bela diri saya meningkat pesat." "Ya atau tidak?" Dia tiba-tiba berteriak keras. Suara minumannya seperti guntur yang teredam. Bahkan Roger terkejut hingga gendang telinganya mati rasa dan otaknya berdengung. Dan energi darah Julian sudah mulai kacau, tapi sekarang dia sangat terguncang hingga dia hampir tidak bisa menekannya. Seberapa kuat orang tua ini? Julian melirik Pangeran Dun yang sedang duduk dan merasa ngeri di dalam hatinya. Dia sekarang telah memasuki alam keenam, dan kinya masih sangat kuat dan mendominasi, jauh melampaui alam keenam biasa. Namun, menghadapi leluhur keluarga Dun, dia terluka karena sebuah gerakan. Apakah itu puncak dari alam ke-7, atau sudah memasuki alam ke-8? Julian sedikit tidak yakin dengan kekuatan Pangeran Dun yang sebenarnya. Menghadapi pertanyaan Pangeran Dun, Roger tidak tahu harus menjawab apa. Dia memandang Julian dan memarahi, "Julian, apakah seperti yang dikatakan para senior keluarga Dun bahwa kamu mencuri peta harta karun dari 3 klan lainnya, mengumpulkan 4 peta, dan membuka rahasia 4 peta? Belajar seni bela diri di dalamnya?" Roger juga ingin tahu mengapa kekuatan Julian menjadi begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Namun, Julian tidak pernah mengatakan apapun. Manfaatkan kesempatan ini untuk bertanya. Julian berpikir. Dia tahu bahwa jika dia tidak memberikan penjelasan yang masuk akal hari ini, keluarga Fisher tidak akan melindunginya, dan nenek moyang keluarga Dun akan mengambil tindakan terhadapnya. Tidak. Julian berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Terakhir kali saya ditangkap dan dibawa ke rumah Kotake di Siling. Saya dipenjara di ruang bawah tanah rumah Kotake. Di ruang bawah tanah tersebut, saya bertemu dengan seorang lelaki tua bernama Teagan. Kematiannya semakin dekat dan dia tidak akan bertahan. Itu tidak akan lebih dari beberapa hari, jadi dia mengajariku energi sejatinya dan 10 telapak tangan utama Kotake. Dan di Gunung Siling, orang tua yang mengalahkan kepala klan Kotake, Benson, adalah orang yang aku pura-pura menjadi seperti itu. Inilah sebabnya aku mengenal 10 telapak tangan tertinggi Kotake." Julian mengatakan ini. Sekarang kekuatannya telah terungkap, tidak ada gunanya menyembunyikannya. Dia berkata bahwa Roger akan melindunginya. Nenek moyang keluarga Dun tidak punya alasan untuk menyerangnya lagi. Meskipun dia mengalahkan Sean, Seanlah yang menyerangnya lebih dulu, dan keluarga Dunlah yang bersalah. Roger memandang Pangeran Dun dan berkata sambil tersenyum, "Senior, masalahnya seperti ini. Saya sama sekali tidak mempelajari seni bela diri situ. Apa yang terjadi di Gunung Siling lebih dari sebulan yang lalu diketahui seluruh dunia, dan banyak orang kuat dari keluarga Dun juga menyadarinya. Jika Anda ada di sini, Anda dapat kembali dan mencari tahu kebenaran masalahnya." Wajah Pangeran Dun menjadi gelap. Dia muncul sendiri hanya untuk menekan keluarga Fisher dan menangkap Julian. Tapi sekarang dia tidak punya alasan. "Nak, kamu mengatakan bahwa Teagan memberikan seluruh tubuh energi sejati kepadamu.
Bagaimana kamu bisa menahan energi sejati yang begitu agung? Energi sejati yang begitu kuat memasuki tubuhmu. Akan aneh jika tubuhmu tidak meledak. Apakah menurutmu kamu bodoh? Sebelum Julian dapat berbicara, Roger menjelaskan, Senior, sejujurnya, beberapa waktu lalu, setelah Julian dicabut budidayanya oleh keluarga Dun, dia menyembuhkan luka-lukanya di keluarga Fisher. Selama proses penyembuhan, dia menggunakan sarana khusus. Dengan bantuan energi sejati saya telah secara paksa membuka 2 meridian Rendandu dan 8 meridian luar biasa. Dia telah mencapai alam kelima. Dengan energi sejati yang kuat, dia telah memasuki alam kelima sekejap. Mendengus. Pangeran Dun mendengus dingin, berdiri, dan pergi dengan tongkatnya. Berjalan ke pintu, dia berhenti lagi, berbalik dan memandang Roger dan Julian. Keluhan klan-klan Dun dan Fisher akan diselesaikan di surga. Setelah meninggalkan sepatah kata pun, dia berbalik dan pergi. Roger, sebaliknya, menghela nafas lega. Melihat Julian yang sedang duduk bersila di tanah dalam pemulihan dari luka-lukanya, dia bertanya, apakah tidak apa-apa? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tidak apa-apa. Inti dari praktiknya adalah kitab suci medis. Ada banyak bab penyembuhan dalam kitab suci medis tentang cara mengkultivasi pikiran. Cedera kecil ini tidak dapat menyakitinya. Roger duduk. Julian mengatur napasnya dengan serius, dan setelah beberapa saat, dia berdiri. Roger bertanya, apakah Teagan dari keluarga Kotake benar-benar mengajarimu 10 telapak tangan utama Kotake? Mendengar ini, Julian melirik Roger. Evelyn memberitahunya bahwa Roger dikalahkan oleh 10 telapak tangan tertinggi Kotake 20 tahun yang lalu, jadi dia selalu kesal karenanya. Ya. Dia tidak menyangkalnya. Roger berdiri, menepuk bahu Julian, dan berkata sambil tersenyum, Julian, saya selalu sangat optimis tentang Anda dan melatih Anda sebagai pemimpin klan. Saya tidak hanya menyembuhkan luka Anda, tetapi saya juga membiarkanmu melatih keterampilan rahasia keluarga. Saya sudah lama mendengar tentang nama 10 telapak tangan tertinggi Kotake. Saya yakin Anda bukan orang yang kikuk. Bagaimana kalau berbagi 10 telapak tangan tertinggi kotak dan mempelajarinya bersama? Bersambung.